Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ana al-huda ila yawm as-sa'ah wa sallama tasliman katsira. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzana Allah wa iyyakum. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam suasana yang sahdu, suasana yang sedikit dingin ya, suasana yang Masya Allah. Baru saja Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya untuk penduduk bumi, di mana Allah turunkan air hujan yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini terhampar untuk kalian sehingga kita bisa berdiri di atasnya. Dialah Allah yang menciptakan langit meninggi, membangun langit dengan begitu megahnya, dan Dia pula yang menurunkan air hujan dari langit untuk membasahi bumi yang dengannya tumbuhlah tanaman-tanaman yang menghasilkan buah sebagai rezeki bagi kalian. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini semua? Apa yang jadi tuntutan Allah atas fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian membuat tandingan-tandingan untuk Allah kalau kalian sudah paham. Kalau kita tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah lah yang mengatur rezeki kita, yang menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, maka konsekuensinya hendaknya kita tunjukkan setiap jenis ibadah yang itu dinilai ibadah oleh syariat hanya untuk Allah semata. Maka kenapa Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun? Kenapa Allah katakan jangan kalian membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala bila kalian paham? Karena sebagian besar manusia termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di satu sisi beribadah kepada Allah, di sisi lain menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik. Di satu sisi mereka ibadah salat, mereka tujukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka berpuasa, puasa mereka ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada nilai-nilai ibadah yang lain, ada jenis-jenis ibadah yang lain mereka tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau itu diperinci sangat banyak. Maka masyaallah muslimin
rahimakumullah. Kenalilah Rabb kita, maka kita akan mengenal betapa agungnya Rabb yang telah menciptakan kita, yang hanya dirinya lah yang pantas untuk kita tunjukkan ibadah kita kepadanya. Saudara-saudara sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas sebagian daripada syurut min syurut la ilaha illallah, sebagian daripada syarat-syarat bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini apa? Kemarin telah kita bahas, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dituntut untuk mengerti, dituntut untuk tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia ikrarkan, sehingga jangan sampai orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu apa maksudnya, ya, nggak tahu apa tujuannya. Dia harus tahu konsekuensinya, harus tahu apa yang diinginkan oleh kalimat tersebut dan pelaksanaannya. Yang kedua, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di antara syarat yang harus ditegakkan apa? Meyakini kebenaran kalimat tersebut. Apa itu? Meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, sebagai satu-satunya Rabb yang menciptakan, ya, alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki pada alam semesta, yang mengurusi alam semesta. Maka dia juga satu-satunya Rabb yang hanya pantas untuk ditujukan segala bentuk ibadah padanya. Kalau ada orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, kemudian masih ragu tentang kalimat la ilaha illallah, sehingga terbesit di benaknya semua agama sama, sehingga masih mengklaim bahwa semua agama sama, maka enggak bermanfaat apa yang dia ucapkan, enggak bermanfaat ikrar la ilaha illallah. Ada enggak orang yang memiliki pemikiran semua agama sama? Ada. Maka kalau ada orang mengatakan semua agama sama, batal la ilaha illallah yang diikrarkan. Kenapa? Dia nggak yakin dengan la ilaha illallah. Dia nggak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang mengatakan semua agama sama dan memiliki keyakinan semua agama sama, ada beberapa syarat yang itu menjadi syarat mutlak la ilaha illallah tidak ditegakkan. Yang pertama apa? Dia nggak mengerti tentang la ilaha illallah. Yang kedua apa? Dia nggak yakin dengan la ilaha illallah. Kemudian apa? Di antara syarat yang mesti dipenuhi bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah dia ikrarkan la ilaha illallah karena benar-benar berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar berharap, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Emang ada Ustaz orang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengharapkan ridha Allah? Ada, dan itu banyak. Di zaman Nabi SAW mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka adalah orang-orang munafik. Kenapa mereka orang-orang munafik? Karena nggak ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang munafik itu nggak ikhlas di dalam mengikrarkan la ilaha illallah. Demikian juga di zaman sekarang ada sebagian orang mengikrarkan la ilaha illallah karena tujuan duniawiyah. Kenapa Anda masuk Islam? Karena ingin menikahi seorang muslimah. Betul? Ada nggak? Ada. Maka kata Rasul, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal sesuai dengan niat dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena mengharap wajah Allah, tak bermanfaat ucapannya. Demikian juga termasuk konsekuensi yang
terdapat di dalamnya apa? Kalau di dalam dia mengikrarkan la ilaha illallah, tapi di dalam membangun ubudiyahnya, membangun peribadatannya enggak ditujukan untuk Allah SWT. Salatnya bukan untuk Allah, puasanya bukan untuk Allah, hajinya bukan untuk Allah, maka enggak bermanfaat ucapannya. Enggak bermanfaat. Ya. Demikian ketatnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Orang mengucapkan setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu korban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih untuk apa? Nyiror kidul. Misalkan ada enggak? Kalau di Jawa ada Rasulullah laknat. Ya. Kalau di Jawa setiap malam satu Muharram atau disebutnya satu surah itu bisa pergilah ke pantai. Itu sepanjang pantai yang ada di pesisir selatan itu mengatakan ritual apa? Menyembelih kurban. Minimalnya kambing kalau nggak bisa kerbau. Di sini ada. Maka ya nggak bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Dan mereka ditipu oleh syaitan seolah-olah mereka masih muslim. Yang keempat, kemana kita bahas? Ya? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti jujur. Mesti jujur. Di sini juga di antara ciri seorang munafik, mereka lisannya nggak sama dengan hatinya. Ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dituntut kejujurannya. Apakah dia benar-benar mengucapkan itu benar-benar untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan tentunya untuk menguji kejujurannya ada ujian-ujian yang Allah timpakan pada mereka. Misalkan apa? Semenjak mengucapkan la ilaha illallah, semenjak meninggalkan tradisi-tradisi yang itu apa? Bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, jatuh sakit misalkan. Waduh, ini jangan-jangan gara-gara meninggalkan tradisi itu apa? Sakit. Jangan-jangan benar kata tetangganya itu. Akhirnya apa? Lihat reaksinya. Apakah dia kembali untuk mengamalkan budaya tradisi yang bertentangan dengan la ilaha illallah tersebut, atau dia bersabar menghadapi penyakitnya? Ada nggak demikian? Banyak. Saya pernah ketika berdakwah di Ilir, ya, saya dakwakan tentang ini. Ada salah satu jamaah, Ustaz, kemarin kami ganti ayam mati yang ngesot. Untuk jadi di Ilir itu ada namanya cerak pahit. Ada nggak budaya itu? Masih nggak? Masih. Orang lihat tak? Ini ada orang lihatnya tak? Kalau di Ilir itu ada budaya cerak pahit. Kalau bahasa kita bersih-bersih kampung. Itu biasanya ada yang dikorbankan. Minimalnya kalau nggak bisa kerbau, kambing. Darahnya ditetes-teteskan di tempat-tempat tertentu, betul nggak? Nah, betul. Saya sampaikan bla bla bla. Ada salah satu Ustaz, kemarin kami ganti ayam mati yang ngesot. Lihat ujiannya. Besoknya dapat lagi pengajian. Ujiannya berat lah, bukan tak berat. Diuji. Jadi orang yang jujur ketika mengikrarkan la ilaha illallah dan jujur untuk menjalani konsep la ilaha illallah diuji, bukan tak diuji sama Allah. Di antara ujiannya apa? Yang tadi dia dibuat sesuatu seolah-olah apa yang dia tinggalkan itu jangan-jangan benar. Dia dibangkitkan dan syaitan memberikan syubhat, keraguan-keraguan. Ya, contohnya ketika dia kerja di lembaga ribawiyah, semua kebutuhannya terpenuhi. Kerja di lembaga ribawiyah,
ribawiyah itu halal atau haram? Haram. Sepakat kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin. Gak ada yang isinya kecuali memang orang-orang yang menurunkan hawa nafsunya. Ribawiyah itu haram. Ya? Dia begitu dapat ilmunya dia sadar taubat. Ya? Begitu taubat Allah jadikan dikuras hartanya. Harta yang dia peroleh dengan cara yang haram tadi dikuras sama Allah. Dia sakit, gajian masuk rumah sakit, antri di rumah sakit, habis suami istri anak, ngukurin lagi, habis hartanya. Itu teruji dia. Kira-kira masih mau balik lagi dah? Begitu kerja berupaya dia jadikan modal semuanya gulung tikar. Pokoknya udah sampai puncaknya, padahal sedikit lagi kalau dia sabar, dia akan dikembalikan apa yang pernah dia peroleh. Akan dikembalikan apa yang pernah dia peroleh. Cuman kadang nggak sabar. Ustaz, Anda sudah berupaya untuk taubat, untuk cari jalan yang kayaknya gak Allah kasih. Terus balik lagi. Banyak. Balik lagi deh. Kenapa gak dibaunya? Biasa. Karena nggak tahan dengan ujiannya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Ankabut apa? Alif Lam Mim. Dalam surah Al-Ankabut di ayat pertama, ayat 1, 2, 3. Ada Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan gitu saja untuk mengatakan aku beriman? Apakah dibiarkan begitu saja untuk menyatakan aku taubat, kemudian tidak diuji? Nah, tidak akan pernah. Ketika kita berhenti dari satu kemaksiatan, pasti akan diuji sama Allah Subhanahu. Itu prinsip yang harus dipegang. Jadi harus siap. Ya? Ayyutul kayyakul abada wa la yuftanun. Apa kata Allah SWT? Laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka pun diuji keimanan mereka. Kalau mereka kembali pada jalan yang benar, Allah uji. Jujur nggak dia kembali? Jujur nggak dia taubat? Ini dia. Ya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan demikian Allah akan melihat, akan tahu siapa yang jujur taubatnya, jujur keimanannya, dan siapa yang dusta. Oh berarti Allah tidak tahu. Tapi Allah tegakkan hujah. Nah, kamu itu bohong. Allah tahu Anda jujur atau tidak, Allah tahu. Maka Allah uji untuk menjadikan hujah bagi Anda. Apakah Anda itu benar-benar jelas? Ketika Anda jujur, selamat. Tapi kalau tidak, Allah kalian. Nah, kamu. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hamba-hamba. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ketika kita diberi kesempatan sama Allah untuk bisa kembali pada jalan yang benar, untuk bisa kembali untuk mengikuti konsep syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bersyukurlah karena banyak orang yang tidak diberikan hidayah untuk mengikutinya. Banyak di antara orang mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, diuji keimanannya, nggak selamat, nggak sukses. Sekarang saya tanya, yang mohon maaf, yang kemarin adakan acara maulid, tanyakan pada mereka, apakah mereka mencintai Allah atau tidak? Mencintai atau tidak? Mencintai Rasulullah atau tidak? Mencintai. Tanyakan kepada mereka, kenapa enggak menghidupkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Kenapa enggak menghidupkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Kemarin yang hadir di masjid waktu acara itu penuh enggak? Penuh. Kenapa mereka enggak memenuhi sebagaimana 5 waktu yang telah Allah undang? Berarti apa? Cinta mereka tak lulus ujian. Paham? Cinta mereka gak lulus ujian. Ketika dipanggil orang hayya 'alas shalah. Bentar ya Allah, bentar aja.
sampai koma itu masih bentar ya. Dan itu bukan sekali, bahkan ada di antara mereka, saya bukan suudzon, tapi boleh ditanya satu-satu gitu. Acara itu aktif, sholat enggak? Itu bayangkan. Padahal sholat itu rukun Islam yang kedua. Itu termasuk rukun yang paling tinggi setelah syahadat. Sekarang saya tanya, seorang muslim, sebodoh-bodohnya muslim, tahu enggak kalau sholat itu wajib? Tahu. Terus kenapa mereka tinggalkan sholat? Terus tanya kepada mereka, apakah mereka mencintai Allah? Pasti jawabannya apa? Cinta. Apakah Anda mencintai Rasulullah SAW? Jelas. Terus kenapa nggak sholat? Anu sih. Banyak alasan yang mau diutarakan. Untuk apa? Membenarkan sikap bodohnya. Maka kalau kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa 5 waktu menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah karena banyak orang yang diberi kesempatan dengan Allah. Mereka yang mau mendatangi panggilan Allah, diundang setiap hari 5 waktu hadir, itu orang-orang pilihan. Kalau orang yang gak dipilih sama Allah, gak akan digerakkan hatinya sedikit pun, meskipun nganggur, meskipun lagi santai. Ya, maka itulah merupakan syarat yang kelima. Apa itu? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dituntut mencintai kalimat tersebut. Di antara bentuk percintaannya apa? Adanya perjuangan. Adanya perjuangan. Mereka menjual diri mereka kepada Allah dengan apa? Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itu untuk membuktikan cinta. Itu untuk membuktikan cinta. Maka apa? Untuk kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi yang ada di dalamnya, setiap tuntutan yang ada di dalamnya, dia siapkan, dia rela untuk berkorban. Dan itulah gambaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah sudah menyeru, maka nggak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tanggalkan semuanya. Nggak ada lagi pekerjaan. Ketika sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan nama azan itu dimulai dengan takbir untuk mengingatkan manusia siapakah yang paling besar menurut Anda. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Diingatkan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok masih meremehkan? Berarti apa? Apakah bisa dikatakan cinta pada Allah? Tidak. Karena sudah diingatkan Allah yang Maha Besar, diulang lagi. Allah Maha Besar, diulang lagi. Allah Maha Besar. Tapi dia mengatakan apa? Ini yang lebih besar. Kerjaanku ini yang lebih besar. Kesibukanku ini yang lebih besar. Mana yang lebih penting? Kerjaanku ini yang lebih penting. Dan maka apa? Allah mulai panggilan kita dengan apa? Takbir. Untuk bahagia. Maka tanyakan pada diri kita, masih benarkah cinta kita kepada Allah ketika kita masih menganggap yang lain lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dia. Ya. Maka di antara ujian yang Allah berikan kepada kita, Pak, kecintaan itu wujudnya, pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah benar cinta kita atau tidak? Maka Allah katakan apa?
Wa minan nasi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan untuk Allah dan mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Mereka mencintai Allah juga mencintai tandingan tersebut. Tapi apa? Kecintaan terhadap tandingan itu apa? Lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Buktinya apa? Dipanggil lebih besar kerjaannya, dipanggil lebih besar kesibukannya. Alasan dibangun oleh Allah, Engkau Maha Tahu, hamba lagi sibuk. Luar biasa kan? Dia menggunakan nama Allah untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau kan Maha Pengampun, maafkan hamba-Mu. Subhanallah. Ya? Padahal di sisi lain dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun seorang mukmin gambarannya adalah sangat besar kecintaannya kepada Allah sehingga yang lainnya kecil. Ada. Alhamdulillah kita tidak sholat isya. Barakallahu fiikum.